pengumpulan uang dan barang. Karena setiap jenis pengumpulan uang dan barang harus mengantongi izin dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Nah, karena ada uang yang telah dikumpulkan tanpa izin melalui rekening dari Agus, maka kami minta majelis hakim menentukan uang tersebut untuk apa, uang tersebut digunakan oleh siapa yang berhak. Selain itu pula, uang tersebut nantinya akan dipergunakan untuk apa. Gitu. Karena waktu itu juga Bunda sempat waktu semaraknya masalah ini, jadi Bunda kan memang di kubunya memang Bunda posisinya ada di kubunya si Nopi, karena Bunda memang melihat dari mata hati ya, tidak dengan mata. Jadi aku melihat Nopi ini jalur yang benar, dia membantu si Agus, dia menurut si Nopi juga Nopi dihubungin sama adiknya si Uwa agar dapat membantu si Agus. Dan bagaimana reaksi Agus di situ yang awalnya dia bilang dia berharap Tete Nopi mudah-mudahan ada orang yang menolong Agus. Itu kan kalimat dia pertama di situ yang Bunda catat ya. Terus ketika masalah ini makin merembet-rembet, karena kan sebenarnya kalau dipikir-pikir masalahnya cuma simpel, kecil, nggak perlu dibesar-besarkan, hanya kesalahpahaman. Ya. Kalau Bunda bilang ya, setelah itu kan udah minta maaf-maafan tuh, ya kan? Tapi kenapa jadi rame? Karena menurut Bunda si Gondrong ini nimbrung ke si Agus, makanya dibuatnya jadi besar. Dan Bunda pernah bilang kalau memang ribet begini, kasihan Nopinya, lebih baik uang itu serahkan aja ke pemerintahan, biar pemerintah yang atur. Karena Nopi juga nggak mungkin itu Bunda pernah bilang dalam satu live Bunda waktu itu sendiri, Bunda bilang kalau kayak gini mendingan Nopi uangnya diserahkan aja ke pemerintahannya, biar Nopi ini nggak capek, bisa tidur, bisa tenang. Jadi lari ke jalur hukum, jadi biar pengadilan yang mengadilkan ke siapa dia membagikannya kita, karena kita juga mikir biar aja di pemerintahan yang turun tangan gitu loh, karena akan merembet-rembet nanti kemana-mana. Nah itu Bunda tuh secara nggak langsung sedang melakukan opini hukum yang benar. Opini hukum yang benar, Bunda. Bunda tuh lebih paham dari kuasa hukumnya si Agus saat ini. Saya sarankan Bunda pulang ke Indonesia, Bun, jadi lawyer, Bun. Enggak berani. Jadi lawyer nanti biar si Agus suruh pakai Bunda aja deh. Itu. Ya kan, jadi hukum itu kan makanya Bunda tadi juga berpikir bahwa kita bisa lihat seorang pengacara dari cara bicaranya, karena mata publik ini kan nggak bisa ditipu ya. Jadi kalau pengacara yang benar-benar kebanyakan tuh kalau misalnya pengacara yang pinter ngomongnya itu selalu pas di Bunda. Tapi kalau udah nggak pas, ini apa ini lulusan mana ini? Kenapa bisa jadi pengacara? Jalur apa yang ditempuh gitu loh? Ya kita maklumkan aja ya. Bunda punya temen, dia udah S1, udah S2 gitu ya. Dia mau masuk ke bidang kerjaan dia mesti pakai orang dalam, itu kan berlaku dan itu udah tradisi. Biarlah itu bukan urusan Bunda. Tapi dia sudah bisa dilihat bagaimana cara dia menyampaikan omongannya, kan bisa dinilai. Jadi kalau pengacara yang udah bener-bener bagus, udah cara bicaranya juga nangkep, jadi kita juga pasti tahu ini lulusannya pasti lulusan hebat gitu loh. Betul. Kalau kira-kira menurut Bunda saya bagus nggak, Bun? Jangan jebakan Batman ya. Nanti takutnya ngoreng Bunda, tekorin juga. Kalau menurut Bunda ini menurut Bunda ya, menurut opini menurut pendapat Bunda, kayaknya kamu memang sependapat dengan Bunda ketika kamu mengeluarkan kalimat-kalimat. Ada sependapat gitu loh. Banyak kesamaannya. Salah satunya yang itu tadi masalahnya dana, ada penggelapan dana. Karena kalau Bunda pikir benar juga, karena itu adalah itu uang donasi yang harus dipergunakan untuk bola mata. Belum boleh dan itu beberapa kalimat kamu tuh dipakai sama beberapa pengacara yang udah punya nama. Jadi sependapat gitu loh. Ya.
Begitu Iya. Bun. Jadi memang kalau kita menangani suatu perkara itu pasti yang pertama yang harus kita perhatikan adalah hukum moralnya dulu, etika moral dulu. Etika moralnya. Etika moralnya dulu, karena kita sepakat bahwa hukum ada di dunia ini untuk menegakkan moralitas. Misalnya, kenapa hukum mengatur orang tidak boleh membunuh? Karena itu adalah perbuatan yang melanggar norma-norma moralitas. Kenapa hukum melarang orang mencuri? Karena itu adalah perbuatan yang melanggar norma-norma moralitas. Atau pengancaman-pengancaman. Iya sama, itu juga melanggar moralitas. Artinya segala sesuatu yang diatur di dalam hukum itu untuk meluruskan moralitas di dalam kehidupan kita sehari-hari begitu. Nah persoalannya adalah ketika ada orang yang sedang melakukan perbuatan moral seperti Novi, seperti Densu, ini kan mereka sedang melakukan perbuatan moral. Lalu ada pihak yang mencegah itu. Seolah-olah kalian jangan berbuat moral, kan begitu kan? Kesana kan seperti itu. Berarti orang yang mencegah seseorang untuk melakukan perbuatan moral adalah orang yang tidak bermoral. Itu ada sama Densu. Densu siapa Densu? Densu Denny Sumargo, Bon. Oh ada Denny. Ya. Naikin Denny katanya itu. Mana Denny? Mau ngobrol berempat sama Denny, tapi nggak ada di sini dia. Ada nggak dia? Mana Denny? Nggak ada nih Denny di sini. Jadi Bun, dari awalnya tuh Iya. ke Bang Denny Sumargo, aku hanya minta meng-up kasusnya ini supaya tidak inilah tenggelam gitu. Nah, jadi kalau misalnya open donasi itu inisiatif dari Bang Denny Sumargo tersebut, betul ya Bang? Betul. Gitu. Nah, terus poin-poin terkait ada penyalahgunaan donasi mungkin Bang Pablo bisa menjelaskan gitu. Iya. Ya. Jadi memang betul yang dibilang Novi. Jadi pertama kali Novi mengajak si Agus ini ke tempatnya Densu itu, ke Denny Sumargo, tujuannya adalah untuk mencari keadilan sebenarnya, Bun. Dimana intinya orang yang saat ini sedang mengalami suatu perbuatan kekerasan, disiram air keras, bisa mendapatkan atensi publik sehingga persoalan hukumnya dia mendapatkan hak-hak hukum. Jadi niatnya Novi ini baik nih, dibawalah. Benar. Setelah dibawa, Densu berinisiatif untuk membuat penggalangan dana, donasi. Nah, berjalannya waktu setelah donasi tersebut dibuat di dalam video, dalam proses pengeditannya, Novi itu ditanya sama Densu, ini mau pakai rekening siapa? Novi malah menyerahkan, silakan terserah mau pakai rekening siapa aja boleh ya. Berarti kan tujuannya untuk pengobatan. Artinya ini pihak Novi dan Densu ini ikhlas, tulus, tidak mengharapkan sesuatu hal dari donasi tersebut. Harusnya si Agus ini kalau memang dia benar-benar nggak melihat dari duit, maksudnya kan dia langsung menyuruh untuk masuk ke rekeningnya dia kan. Nah, ya, betul. Itu kan harusnya dia sadar diri dulu, ini uang donasi jangan laku dia entah titip ke Nopi dulu kek. Ini kayak udah nggak sabar dengan duit. Iya. Dari situ aja udah kayak ketahuan banget nih orang kayak gimana, masa dengan lancang dia mengatakan ke rekening Agus aja. Jadi kayak ini udah nengok duit udah kayak udah itu yang dibutakan dengan duit gitu loh. Dari situ aja kita bisa menilai bahwa ini orang memang udah nggak bisa, udah kayak ini mau dibantu mau ditolong, kalau bisa duitnya aja langsung ke Agus, kan udah nggak bener. Kalau istilah kata dia kan udah buta, nggak bisa nengok duit. Seharusnya berpikir gini, ya udah seharusnya dengan rendah hati, dengan tahu diri, tahu dibantu, tahu ditolong. Istilah kata, udah deh, yang penting mata saya sembuh. Saya nggak peduli uang itu mau kemana larinya. Kan dia udah seharusnya kan dia harus percaya, udah harus percaya. Kenapa? Makanya Bunda nggak setuju ketika Nopi sama si dituduh-tuduh mau mengambil uang donasi. Sementara
si Denny sama si Nopi ini udah niatnya memang niat baik. Pakai acara dilaporkan lagi. Di mana letak otaknya? Seharusnya kalau dia jadi orang yang tahu bersyukur, tahu berterima kasih, tahu lah istilah kata, oh iya aku mau dibantu nih sama sama Tete Nopi sama Kang Denny gitu ya. Mau dibantu sama Denny untuk mendapatkan uang terkumpul banyak gitu kan. Harusnya nggak usah pakai acara ke Agus aja gitu. Itu kan ada rekamannya kata sama si Denny kan. Di situ aja kita masyarakat bisa menilai. Ini manusia nggak bisa nengok duit. Sekarang kan nggak percaya. Ya. Jadi memang itu, jadi rentetan peristiwanya begitu, Bun. Jadi intinya ketika ditanya mau pakai rekening siapa gitu ya dari Tenovi.